Shalom buat Bapak Ibu juga ya, Bapak Ibu yang saudara-saudara yang ada di rumah, dimanapun bisa mengikuti tayangan ibadah ini lewat live streaming. Tuhan memberkati. Mari kita izinkan terus Roh Kudus bekerja di sepanjang ibadah kita, biarkan hadiratnya, kekudusannya ada di tengah-tengah kita malam hari ini, menghampiri Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya, sehingga kita disadarkan tentang siapa diri kita. Dan jika ada hal-hal tertentu yang mungkin kita simpan, kita bungkus rapat-rapat, biarkan dia datang dengan kekudusan, kesuciannya menghampiri saudara dan saya malam hari ini, dan dia pulihkan saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya akan terus mengingatkan kita ada di perisai doa kita yang sudah kita mulai sejak tanggal 1 kemarin, jadi jangan berhenti berdoa Bapak Ibu, saudara-saudara, karena ada banyak perkara yang luar biasa akan terjadi ketika Bapak Ibu, saudara-saudara kita sepakat berdoa, tidak hanya 1 jam doa tapi terus menerus sepanjang 7 hari dan kemudian 24 jam sepanjang 7 hari, terus ada jemaat Tuhan yang berdoa syafaat, amin. Kita menyebutnya perisai doa. Kita akan melihat banyak kemenangan Tuhan dinyatakan, kita akan rindu melihat kegerakan Allah dimulai. Seperti api Tuhan, api Roh Kudus boleh melanda kita kembali secara pribadi-pribadi, lalu kemudian bersama-sama kita mengalami kegerakan Tuhan dimulai dari kehidupan yang berdoa. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bersyukur bahwa pernah di satu masa di sejarah gereja, ada kegerakan yang besar terjadi rupa-rupanya, di mana kegerakan ini luar biasa, bahkan ada banyak anak-anak Tuhan bukan dari latar belakang sekolah teologi, tidak ada latar belakang pendidikan Alkitab, di seminari-seminari kemudian dipanggil oleh Tuhan, diutus untuk melayani sebagai misionaris keluar negeri dengan berbagai macam kesederhanaan dan keterampilan saja yang mereka miliki, ya. Dan kemudian ketika kita pelajari apa yang menyebabkan kegerakan itu terjadi begitu lama, tidak hanya 10-20 tahun tapi hampir 100 tahun terjadi. Rupa-rupanya rahasianya adalah ada jemaat Tuhan yang berdoa. Ya, dalam kesederhanaan berdoa tidak hanya seminggu sekali berdoa, tapi berdoa setiap hari sepanjang 24 jam, lalu kemudian selama 7 hari berturut-turut dan terus menerus, tidak hanya 1 tahun, tidak hanya 2 tahun, puluhan tahun, mencapai 100 tahun mereka berdoa, dan kegerakan Allah itu begitu luar biasa terjadi. Doa itu diturun-temurunkan, ya, terus menerus mereka dilatih untuk ada di dalam doa. Nah, puji Tuhan, kita berdoa ini menjadi sesuatu awal yang baik. Saya tidak berkhotbah tentang doa malam hari ini. Saya hanya ingin menegaskan bahwa apa yang kita buat, Bapak Ibu, saudara-saudara, adalah hal yang penting. Ya, jadi kita akan mengingatkan Bapak Ibu, jam doa saudara tiba, kita akan ingatkan, ada pokok doa, kita akan sampaikan. Lalu jika ada jemaat juga tiba-tiba mengirimkan pokok doa untuk didoakan sebagai sebuah pergumulan mereka, maka kita akan kirim ke yang berdoa pada jam tersebut dan mulai berdoa. Dan ingat, ketika dikirim pokok doanya mungkin sedikit rahasia, maka itu bukan dijadikan bahan pembicaraan, tapi itu untuk didoakan saudara-saudara, ya. Jangan sampai, tadi ada jemaat Tuhan si A, si B kirim pokok doa, ternyata dia punya pergumulan ini. Bukan untuk itu saudara-saudara, itu keliru. Tujuannya adalah supaya sudah dikirim pokok doa itu beban doa jemaat Tuhan yang lain, saudara seimanmu untuk didoakan dan melihat jawaban doa itu terjadi. Di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Ayat 18, Matius pasal 16, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dari rumah boleh membuka ayat Alkitabnya juga. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih buat pembacaan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu
Itu hidup memerdekakan, firman-Mu berkuasa. Kami percaya malam hari ini oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan, diberikan pencerahan kepada pikiran kami untuk kami dapat memahami, mengerti apa yang Engkau maksud dari firman-Mu ini, sehingga kami tidak hanya belajar, kami merenungkannya, tapi kami melakukannya. Ketika kami melakukan firman Tuhan, sungguh firman Tuhan itu berkuasa, dia akan tidak hanya menuntun jalan hidup kami, tapi mengubahkan kami setiap hari. Terima kasih, berbicaralah kepada kami Roh Kudus. Kau menolong juga hamba-Mu dalam segala keterbatasan malam hari ini, kekurangan, kelemahan di sana sini, biar oleh kuasa Roh Kudus dimampukan menyampaikan apa yang perlu disampaikan saja. Terima kasih sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus yang siap menerima firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita akan membahas tentang rumahku, gerejaku. Katakan sama-sama, rumahku, gerejaku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika kita bicara tentang kata gereja? Adakah di pikiran Bapak Ibu itu muncul ketika ngomong tentang gereja, kita bicara tentang gereja, itu membayangkan sebuah gedung gitu. Gedungnya bagus, ada salibnya, ada kursinya, ada alat musiknya. Apakah itu yang ada di pikiran Bapak Ibu, saudara-saudara? Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu, saudara-saudara ketika kita ngomong tentang gereja? Mungkinkah itu lalu saudara mengingat tentang denominasi gereja? Ada gereja sidang jemaat Allah seperti di mana kita bernaung. Kemudian ada GBI mungkin ya, gereja Bethel, ada GPDI, ada GPPS, ada YHS, kemudian ada Mount Sharon, ada banyak yang lain lagi. Nah, ketika kita bicara gereja, kita ngomong tentang kata gereja, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu saudara-saudara? Kalau ada dua hal ini, ya tidak apa-apa, memang dari dulu kita diajarkan seperti itu, mungkin turun-temurun entah diajarkan atau tidak, tapi kita mengalaminya seperti itu. Ya. Nah malam hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, jadi khotbah saya akan berseri, jadi ini menjadi sebuah landasan malam hari ini tuh saya berkhotbah di minggu yang berikutnya. Dan ini menjadi sebuah landasannya, dasarnya untuk kita memahami tentang apa yang akan saya sampaikan di minggu yang akan datang. Rumahku adalah gerejaku, ya. Nah, Yesus bicara, ini perkataan Yesus kepada Petrus. Di ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, tadi kan namanya Kefas ya. Dan di atas batu karang ini, nah kata Petrus itu artinya batu karang. Aku akan mendirikan jemaatku. Nah kata jemaat, dari kata jemaat inilah kemudian diterjemahkan muncul kata gereja yang kita pahami. Jadi dari awal mulanya sebenarnya ketika kita ngomong tentang gereja itu Yesus bicara tentang jemaatnya. Jemaat. Lalu berikutnya firman Tuhan katakan, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya. Tidak akan menguasai jemaat Tuhan. Dan dari kata jemaat ini kemudian berkembang, diterjemahkan ke bahasa Inggris. Dan kita akhirnya berjumpa dengan kata gereja. Karena kata itu yang mungkin masuk akal untuk diterjemahkan. Ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara ketika kita merujuk kepada kamus. Kemudian bahasa Indonesia apa yang dimaksud gereja? Apa arti gereja? Akan menunjuknya kepada gedung. Ya nggak ada yang salah, ini rumah ibadah ya. Tapi kemudian ketika kita menyebut gereja, ada yang keliru di dalamnya. Karena Yesus mengatakan yang dimaksud gereja oleh Yesus, yang diterjemahkan dari ayat ini jemaatku, itu jemaatku. Ya, siapa jemaat Yesus? Saudara dan saya. Saudara dan saya. Ketika kita belajar kebenaran ini, memahami rupanya yang dimaksud gereja itu bukan gedung yang Yesus maksudkan. Ya, bukan tempat ibadah. Entah yang bagus sekali, yang sederhana, atau yang sangat sederhana.
Dari peralatan musik yang mewah sampai yang pakai gitar saya atau tanpa gitar sekalipun, saudara-saudara. Dari yang di kota sampai yang di desa. Rupa-rupanya yang Yesus maksudkan bukan gedung itu. Dengan peralatannya bukan, yang dia maksud adalah jemaatnya. Ya. Next, di minggu yang akan datang kita akan belajar, tidak hanya di pasal 16, tapi pasal 17, 18 ya. Tentang gereja, tentang jemaat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, sore hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara menjelang malam ya. Tentang apa sih esensi gereja, apa sifat dasar gereja itu, apa yang dimaksud gereja sebenarnya. Apa yang Yesus maksud dengan jemaatku ini. Nah malam hari ini, saya ingin kita memiliki pemahaman yang sama, yang selaras dulu. Ya, ketika kita ngomong tentang gereja, maka ingat, gereja adalah umat Allah. Katakan sama-sama, gereja adalah umat Allah. Mari kita selaras dulu pikiran kita, pemahaman kita sama dulu. Jadi kita coba buang dulu pengertian kita, gereja itu adalah gedung. Gereja itu adalah denominasi, kita singkirkan dulu ya, bukan dosa. Pemahaman itu bukan berbicara tentang salah pemahaman lalu berdosa, tidak. Tapi saya ingin meluruskan, ketika kita paham tentang apa makna gereja, seperti yang firman Tuhan yang Alkitab ajarkan buat kita, ada banyak hal yang bisa kita kerjakan bagi pekerjaan Tuhan, dan sebaliknya ketika pemahaman itu kemudian mengalami gangguan, distorsi ya, mengalami gangguan, tidak sebenar-benarnya seperti yang Alkitab maksudkan, maka ada banyak fungsi di dalam gereja Tuhan yang tidak bisa jalan, saudara-saudara. Macet, mandek di sana. Tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa? Bukan tidak mau, tapi karena pengertiannya mengalami gangguan, ya. Tidak jangkep, tidak lengkap. Nah, gereja adalah umat Allah. Ulangi sama-sama, gereja adalah umat Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah, ulangi dengan saya. Gereja adalah umat Allah. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, firman Tuhan berkata, kamu ya adalah imamat yang rajani. Bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Umat kepunyaan Allah. Oh haleluya. Milik Allah, saudara-saudara. Saudara-saudara adalah milik Allah. Umatnya, orang-orang yang telah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Dan malam hari ini kita akan memperingatinya lewat perjamuan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam satu ayat dalam Wahyu juga, saya akan baca Wahyu pasal yang kelima. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa, dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah. Haleluya. Sama. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 bicara tentang saudara dan saya umat kepunyaan Allah. Dipanggil untuk menyembah, melatih dirimu, menaikkan pujian penyembahan, melayani Allah. Oleh karena itu malam ini mari kita belajar bersama-sama. Siapakah gereja? Apakah gereja ada umat Allah? Siapakah umat Allah? Katakan, aku umat Allah. Kami umat Allah. Jadi ketika kita ngomong tentang gereja, ingat, saya tidak ngomong tentang gedung. Tapi ngomong tentang saudara dan saya adalah umat Allah. Kepunyaan Allah diciptakan untuk melayani, ada menjadi umat Allah untuk menyembah. Karena firman Tuhan katakan, engkau digambarkan sebagai imam Allah. Ya, imam itu tugasnya melayani. Sudah baca di Perjanjian Lama, fungsi setiap hari pekerjaan mereka adalah melayani Allah. Pagi, siang, sore, mereka melayani, menyembah, menaikkan pujian, penyembahan, mempersembahkan korban. Intinya, hidup mereka dipersembahkan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, gereja adalah umat Allah. Saudara dan saya adalah umat Allah.
Karena engkau umat Allah, maka engkau dan saya adalah gereja. Kalau engkau ada di luar rumahmu, kalau engkau ada di dalam rumahmu, maka rumahmu adalah gerejamu. Kalau ada engkau di tempat pekerjaanmu, pekerjaanmu adalah gerejamu. Kalau engkau ada di tempat engkau nongkrong dengan teman-temanmu, maka di tempat nongkrongmu itu adalah gerejamu. Mengapa? Karena ada gereja Tuhan di sana. Siapa? Saudara yang hadir di sana. Dan di mana ada gereja Tuhan, selalu akan terjadi penyembahan, pujian, penghormatan, kekaguman kepadalah, ucapan syukur, doa di sana. Haleluya. Menghadirkan banyak perubahan terjadi di sana. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja adalah umat Allah. Saudara dan saya adalah umat Allah. Oleh karena itu, engkau dan saya adalah gereja. Oke, mulai paham ya? Apa yang dimaksud dengan gereja? Gereja adalah tubuh Kristus. Katakan sama-sama, gereja adalah tubuh Kristus. Di dalam, saya membaca satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Di dalam ayat 16 firman Tuhan berkata begini, 1 Korintus pasal 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua bagian dalam roti yang satu itu. Haleluya. Gereja adalah tubuh Kristus. Dan firman Tuhan katakan, saudara dan saya adalah anggota dari tubuh Kristus. Banyak anggotanya, berbeda-beda, bermacam-macam, tetapi menjadi satu, yaitu tubuh Kristus, di mana Kristus menjadi kepala. Kita dipersatukan, firman Tuhan katakan dengan sebuah simbol, yaitu sakramen perjamuan malam hari ini. Di mana ada roti yang melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Hari ini nggak dipecah-pecahkan, zaman dulu ya. Hari ini dicetak, saudara-saudara, ya, dicetak bagus, lalu ada ayatnya di sana, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu ada cawan, ada air anggur di dalamnya. Ini melambangkan darah Kristus. Jadi perjamuan yang kita adakan adalah memperingati pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kemudian semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat merayakan perjamuan yang sama, sakramen yang sama, terdiri dari roti dan anggur yang merupakan simbol dari tubuh dan darah Kristus. Merayakan perayaan yang sama, entah ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, ada yang sebulan sekali, nggak ada masalah jangka waktunya, saudara-saudara. Yang penting adalah ketika merayakan perayaan perjamuan Tuhan bersama-sama perjamuan kudus, artinya sama-sama kita tidak hanya di sini, tapi semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat di seluruh dunia ini sama-sama mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Sama-sama percaya dengan iman yang sama kepada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan firman Tuhan katakan, ketika engkau mengambil bagian di dalam simbol perlambangan dari karya Kristus, penderitaan Kristus di atas kayu salib, lewat perjamuan kudus, lewat makan minum dari roti dan anggur, itu artinya engkau menyatakan dirimu, saya percaya kepada Yesus. Aku punya iman kepada Yesus, bahwa Yesus telah menebus hidupku, telah menyelamatkan hidupku, mengampuni segala dosa dan pelanggaranku. Tidak hanya saudara, semua orang di seluruh dunia yang mengakui iman yang sama kepada Yesus, mereka menerima karya penebusan yang sama. Lewat perjamuan, saudara-saudara, mereka merayakan, mengikut sertakan diri mereka mengambil penderitaan Kristus
Dan oleh karena itu ketika setiap orang mengambil bagian di dalam perjamuan yang ada lambang dari penderitaan Kristus, kita menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus. Saudara-saudara, tubuh Kristus dipanggil untuk melayani. Saudara diberi karunia yang berbeda-beda. Kita berbeda, tubuh Kristus itu banyak. Saudara bisa baca kemudian di dalam 1 Korintus pasal 12. Kemudian baca di dalam Roma pasal 12. Atau di kitab-kitab yang lain lagi ya. Misalnya 1 Petrus, di dalam kitab Efesus. Kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa tubuh Kristus itu terdiri dari banyak anggota. Dan mereka berbeda-beda. Tapi luar biasanya bahwa kemudian saudara dan saya diberi kesempatan yang sama dengan karunia-karunia yang berbeda, kesempatan yang sama yaitu untuk melayani, memberikan yang terbaik dari karunia yang dipercayakan oleh Roh Kudus ke atas hidup saudara dan saya. Karunia apa saja itu? Semua karunia pasti berguna untuk membangun tubuh Kristus. Karunia apa saja? Kemudian Tuhan sudah kasih bakat atau talenta, kemampuan-kemampuan alamiah buat saudara. Pakai melayani Tuhan dengan berbagai macam cara hidup saudara. Kemudian latar belakang saudara nggak ada masalah. Yang pasti bahwa selalu ada bakat tertentu yang Allah berikan buat saudara. Kemampuan tertentu yang sudah Tuhan taruh bagi saudara. Kemudian kesempatan-kesempatan yang diberikan buat saudara dan saya. Untuk melayani, untuk memberikan yang terbaik, mengembangkan dan membangun tubuh Kristus. Mengapa? Karena saudara dan saya adalah bagian di dalam tubuh Kristus. Saudara adalah tubuh Kristus. Oleh karena itu, saudara dan saya adalah gereja. Katakan sama-sama, aku adalah gereja. Karena aku adalah tubuh Kristus. Saudara-saudara dipanggil untuk melayani. Memberikan yang terbaik. Oke, mari periksa diri kita, periksa diri saudara. Apa yang ada pada dirimu yang bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Membangun pekerjaannya, membangun jemaat Tuhan. Karena itu yang dikehendaki Allah. Ketika saudara mulai melayani, memberikan segenap kemampuan saudara, kesempatan-kesempatan yang Allah berikan untuk melayani. Dan saudara sedang berfungsi sebagai gereja Tuhan. Sudah yang keberapa ya? Kedua. Kita belum menemukan arti bahwa gereja itu adalah gedung. Ya. Gereja adalah umat Allah. Gereja adalah tubuh Kristus. Oleh karena itu jangan tunggu di gereja baru melayani. Ada banyak kesempatan sudah melayani tidak hanya di gereja ini. Ketika sudah ada di luar sana. Di lingkungan saudara. Oleh karena itu jangan tunggu menyembah Allah, memuji Dia hanya hari Minggu di gereja. Di ruang ibadah kita ini loh. Lakukan itu di rumah saudara. Di tempat pekerjaan saudara. Dimanapun saudara nongkrong. Ambil waktu untuk menyembah Dia. Memuji Dia. Karena kau adalah gerejanya. Di mana ada gereja Tuhan, di situ penyembahan terjadi. Gereja, yang dimaksud gereja sudah dua ya. Gereja adalah persekutuan orang-orang kudus. Katakan sama-sama, persekutuan orang-orang kudus. Haleluya. Toleh kiri kanannya. Gak usah ngomong, oh ternyata orang di sebelahku ini orang kudus. No, saudara gak yakin toh. Saudara yakin, coba toleh kirinya. Wah, orang di sebelahku ya orang kudus. Jangan, saudara yang dikasih oleh Tuhan itu yang diajarkan oleh firman Tuhan buat kita. Haleluya. Orang-orang salehnya, orang-orang kudusnya. Orang-orang yang telah ditebus. Firman Tuhan mengatakan, engkau telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat di dalam hidupmu. Oleh karena itu, hendaklah engkau kudus sama seperti Allah yang kau sembah. Dia adalah kudus. Ya, mungkin kita tidak akan bisa sesempurna Allah ketika di dunia ini.
Ya, tapi setidaknya bahwa kita diberi kesempatan dalam karya penebusan Kristus. Firman Tuhan katakan, kita diberi kesempatan untuk terus merehabilitasi hidup kita oleh pertolongan Roh Kudus, untuk terus mengembangkan kehidupan yang baik, untuk mengembangkan karakter-karakter yang baik, supaya benar-benar ada kesalehan-kesalehan yang mulai muncul dalam hidup kita. Gantikan kehidupan-kehidupan yang buruk, yang tidak baik, yang tidak benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena yang dimaksud gereja adalah persekutuan orang kudus, bertemunya orang-orang kudus, orang-orang yang telah ditebus oleh kuasa darah Yesus. 1 Korintus pasal 6 ayat 11, dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Toleh lagi kiri kanannya. Bapak ibu ya saudara yang di rumah, mungkin ada dengan suami, istri, anak-anakmu. Anak-anak toleh bapaknya. Oh rupanya bapak saya orang kudus. Ya saudara tidak yakin. Orang kudus. Saudara-saudara Alkitab mengatakannya begitu. Saudara-saudara, di kira-kira pengakuan iman rasuli, ya kita sudah jarang sekali mengumandangkannya. Biasa di gereja-gereja Protestan gitu mereka masih ya. Dan salah satu penggalan kalimatnya di antara banyak pernyataan yang dibuat di dalam pengakuan iman itu adalah, aku percaya kepada Roh Kudus. Lalu gereja yang kudus dan lalu persekutuan orang-orang kudus. Ini pengakuan iman ini sudah ada sejak tahun 300-an. Bukan hari ini. Jadi kalau saya ngomong buat saudara, ayo toleh kiri kanannya. Batin dalam dirimu, ternyata di sebelahku ini orang kudus. Itu sudah diucapkan sejak tahun 300-an yang lalu loh. Dirumuskan oleh generasi para rasul, merumuskan bapak-bapak gereja. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan itu maksudnya Katolik. Katolik itu artinya di seluruh dunia yang percaya kepada, beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Dan dilanjutkan kalimatnya, persekutuan orang-orang kudus, orang-orang saleh. Saudara-saudara, tidak hanya status saudara di dalam Kristus mengatakan engkau dikuduskan. Tapi ini menjadi sebuah panggilan bagi saudara dan saya untuk menjadi berbeda ketika sudah hadir di dalam dunia ini dimanapun saudara berada. Dalam keseharian saudara, di pekerjaan. Saudara tunjukkan bahwa saudara adalah orang saleh. Orang kudus. Di rumah tangga. Itu ditampilkan bahwa saya ini orang yang telah dikuduskan oleh darah Yesus. Dan saya ini adalah orang saleh, orang kudusnya Allah. Ketika engkau ada dengan teman-temanmu cangkruan, mungkin ngopi bareng. Yakinkan dirimu, aku ini tidak hanya telah ditebus oleh darah Yesus dan dikuduskan. Tapi aku adalah orang kudusnya Allah. Dan semua jemaat Tuhan, umat Allah sejak tahun 300 sudah ngomong ini. Persekutuan orang-orang kudus. Yang mengartikan bahwa ada satu tampilan dan cara hidup yang berbeda. Yang ditunjukkan oleh gereja Tuhan. Orang-orang percaya oleh umat Allah. Cara hidup mereka berbeda saudara-saudara. Oleh karena itu gereja itu adalah persekutuan orang-orang kudus. Saudara yakin? Percaya? Dah bolehlah ngomong, bersuara. Toleh kiri kanannya, kamu orang kudus. Dengan hati yang tulus loh ya. Ojo diguyu temennya, kamu adalah orang kudus. Yakin. Sudah Yesus yang mengerjakannya. Lalu kita kemudian berusaha setiap hari oleh pertolongan Roh Kudus untuk berjalan di sana.
Dan saya tahu itu sebuah tantangan bagi kita. Beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan mengajar. Jadi mengajar sebenarnya kan ada pengurus gereja dari Surabaya itu semua pengurusnya. Jadi itu ketua-ketua cell group ya, gembala-gembala cell group. Oleh gerejanya mereka disekolahkan lagi loh. Ambil teologi ya. Jadi kalau tamat itu sarjana teologi ya. Mereka siapa? Para pengusaha. Bisnismen, ada yang usaha ini, satu orang punya 2 bisnis dan seterusnya. Kami ada 12-11 orang di kelas itu dan pengawasnya. Lalu salah satu bapak lalu diskusi dengan saya bicara tentang profit, tentang keuntungan. Bagaimana beroleh keuntungan dalam bisnis, bagaimana cara berbisnis. Salah satu poin, saya diskusi saja sebenarnya. Lalu salah satu bapak berdiskusi, ya Pak, memang dalam dunia bisnis itu, yang namanya cari untung harus benar-benar butuh pengorbanan. Kita berjuang di balik layar. Kalau dulu belum kenal Tuhan, semua cara pakai sikat semuanya. Pokoknya untung. Yang lain terkapar nggak peduli. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kira-kira begitulah. Tapi rupa-rupanya ketika saya sudah percaya kepada Yesus, untuk jujur dalam bisnis itu perjuangan Pak di balik layar. Di balik. Jadi di bisnisnya, di balik bisnis dia berjuang bagaimana hidup berintegritas dalam berbisnis. Saudara-saudara, persekutuan orang kudus gereja Tuhan, yang dimaksud gereja adalah persekutuan orang kudus, orang-orang yang tidak hanya secara status telah dikuduskan oleh darah Yesus sekali dan selama-lamanya. Tapi adalah kumpulan orang-orang yang terus berjuang oleh pertolongan Roh Kudus karena menghadapi tantangan di dalam hidupnya, tetap ingin menampilkan cara hidup yang saleh. Cara hidup yang kudus, keputusan-keputusan yang saleh dan kudus. Cara bekerja yang saleh dan kudus. Cara-cara membangun hubungan-hubungan yang kudus dan saleh. Cara mendidik anak-anak mereka yang saleh dan kudus. Terus berjuang ke arah sana. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, gereja itu bukan gedung. Gereja itu adalah persekutuan atau bertemunya orang-orang yang telah dikuduskan dan mereka adalah orang-orang kudusnya Allah. Apa gereja? Gereja diciptakan oleh Roh Kudus. Katakan sama-sama, gereja ciptaan Roh Kudus. Haleluya. Ini banyak, kira-kira 15 poin saudara-saudara saya mau sampaikan. Jadi kita pulang tengah malam ya. Ini baru 4. Gereja adalah ciptaan Roh Kudus. Karena ciptaan Roh Kudus manusia tidak membuatnya. Ya. Yang membuatnya adalah Roh Kudus yang hadir di sana ke dalam kehidupan orang-orang percaya. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Apa yang terjadi di sana? Firman Tuhan katakan setelah Yesus bangkit, lalu murid-muridnya yang terpencar-pencar, yang sudah tadi tinggalkan Yesus, kemudian balik. Lalu akhirnya Yesus katakan, aku akan naik, tinggalkan kalian, dan Yesus naik, tinggalkan mereka. Dan kalian jangan kemana-mana, tetaplah tinggal di Galilea. Ya, menunggu di sana. Lalu kemudian di pasal pertama ayat 14, mereka berdoa. Berkumpul di sana berdoa. Di satu ruangan mereka berdoa, hanya itu yang mereka kerjakan. Mereka tidak mengerjakan apa-apa. Lalu kemudian di pasal 2 ayat 1 sampai 4 firman Tuhan katakan, ketika mereka sedang berkumpul di atas loteng, ya, di sebuah rumah, di atas loteng di sebuah rumah. Tiba-tiba Roh Allah datang ke atas mereka. Seperti lidah-lidah api dan mulai hinggap pada diri mereka masing-masing dan mulai mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru. Mereka mulai mengucapkan bahasa-bahasa yang baru. Mereka mulai bernubuat. Dan kemudian kegerakan terjadi. Kemudian di pasal kedua, Petrus bangkit dan berkhotbah di dalam kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan katakan ribuan orang akhirnya percaya kepada Yesus.
Saudara, yang membuat kemudian itu terjadi, kegerakan besar itu terjadi. Orang-orang menjadi percaya kepada Yesus. Bukan pekerjaan manusia. Itu adalah karya Roh Kudus. Gereja adalah ciptaannya Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sana. Lalu kemudian kegerakan mulai terjadi. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan ada begitu banyak ayat firman Tuhan yang menunjukkan kepada saudara dan saya. Tidak hanya tentang sebuah kegerakan yang dimulai oleh Roh Kudus, kemudian mendorong orang-orang kemudian mulai bersaksi dan bercerita tentang kasih Kristus. Tapi kita diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa Roh Allah hadir di dalam hidup orang-orang yang telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Dalam 1 Korintus pasal 3, ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan, tubuhmu kalian semua ya adalah tempat kehadiran Roh Allah. Kemudian pasal yang ke-6 juga ayat 20, 19 dan 20. Engkau adalah bait Roh Allah. Roh Allah hadir di dalam hidupmu. Dan kemudian kita belajar di pasal 14, 15, 16 kitab Yohanes. Kita mendapatkan bagaimana Roh Kudus hadir menyertai orang-orang yang percaya. Saudara dan saya setiap hari. Dia hadir, Roh Kudus hadir sebagai pembela. Sebagai yang menyertai saudara. Memberi penghiburan bagi saudara. Menolong. Saudara-saudara, kemudian kita baca dalam kitab Roma pasal 8 ayat 26 sampai 28. Firman Tuhan katakan dia berdoa syafaat bagi saudara dan saya dalam setiap kelemahan-kelemahan saudara. Di mana engkau tidak bisa berdoa lagi dengan kata-kata, ucapan-ucapan akal budimu. Roh Kudus hadir di sana. Saudara-saudara, hidupmu adalah karya Roh Kudus di dalamnya. Hidupmu, dia hadir di dalamnya. Di dalam perkumpulan saudara dan saya. Hadir Roh Kudus di antara kita. Dia terus bekerja. Apa yang terjadi adalah orang-orang mulai diurapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus mulai bekerja di antara mereka. Dan mereka dibangkitkan keberanian kasih yang dalam kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Dan Roh Kudus meneguhkannya dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Orang-orang mulai disembuhkan, dilepaskan dari keterikatannya. Dan mereka mulai datang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cukup 4 dulu. Apa itu gereja? Kalau sampai 15 nanti sudah tertidur. Gereja adalah, kita ulangi sama-sama, kita belajar malam ini. Gereja adalah gedung, bukan ya? Kita tidak belajar rupanya gereja itu gedung. Kalau ada malam hari pulang dari gereja ini dan mulai ngomong. Gereja itu gedung yang enggak berdosa, tapi agak salah kaprah. Ojo suwi-suwi salah kaprahnya, ya. Ojo lama-lama. Gereja itu adalah umat Allah. Gereja itu adalah tubuh Kristus. Gereja itu adalah apa? Persekutuan orang-orang kudus. Gereja adalah ciptaan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat Allah, saudara dan saya ada untuk membangun, membiasakan diri untuk memuji, menyembah kepada Allah secara personal setiap hari. Di dalam kehidupan saudara, dimanapun saudara saya ada, saudara-saudara, di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, kita dipanggil sebagai gereja Tuhan untuk membangun kebiasaan itu. Sebagai tubuh Kristus, saudara dan saya diberi tempat. Ada lokasi buat saudara, ada slotnya untuk saudara melayani Tuhan. Dengan karunia, dengan talenta, bakat, kemampuan-kemampuan alamiah saudara, kesempatan, waktu yang Allah berikan untuk membangun tubuh Kristus. Haleluya. Sebagai persekutuan orang-orang kudus, saudara. Dan saya diperintahkan untuk memiliki sebuah cara hidup yang berbeda. Integritas moral yang baik di tengah-tengah kejahatan-kejahatan di sekeliling kita yang terjadi. Di tengah-tengah cara hidup manusia yang kemudian memilih dengan segala macam cara, dengan segala macam upaya untuk mungkin mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak, cara-cara hidup yang tidak benar dilakukan. Sebagai persekutuan orang-orang kudus, saudara adalah gereja Tuhan, dipanggil untuk memiliki hidup yang berbeda. Saudara-saudara sebagai ciptaan Roh Allah, saudara ada gereja Tuhan.
Saudara dipanggil untuk menjadi saksi dimanapun saudara dan saya ada. Dengan kuasa, dengan otoritas, dengan urapan Roh Kudus untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Tuhan memberkati saudara dan saya malam hari ini. Mari kita akan berdoa, kita siapkan hati kita untuk perjamuan malam ini.